saya bertemu dengan Ibu Kadis, saya sudah sampaikan bahwa dinas ini belum layaknya dibentuk. Kenapa? Karena dinas ini tidak didukung oleh fasilitas yang benar, sehingga dalam penegakan pekerjaan tugas dari mereka masih tersendat-sendat. Yang pertama, kantornya aja tidak layak Pak Michael. Kalau hujan aja masih lampu pakai loyang karena bocor. Yang kedua, fasilitas seperti apa? Contoh rumah singgah, ya. Kalau dulu kan penampungan, sekarang sudah dirubah menjadi rumah singgah. Begitu ada ketemu terpikir yang di bawah umur, dititiplah ke rumah singgah. Inilah tugas bapak-bapak sebagai konseling yang hadir. Tugas mereka adalah melakukan konseling, dan itu tidak pernah terjadi di pemerintah kita. Yang sungguh sayang, hari ini saya ingin tanya ke Ibu Kadis. Baru-baru kita lihat banyak yang upload, rupanya ada tamu dari pusat, ya Bu, ya. Dan kita lihat bukan di kantor Ibu mereka berkunjung. Seharusnya bahwa di kantor Ibu supaya layak dilihat apakah fasilitas dalam dinas ini mampu mendukung atau tidak. Kenapa bawa di kantor orang? Kita lihat bukan di kantor Ibu ini. Ini tamu udah datang di tempat lain, seharusnya bawa di kantor Ibu. Ini ya, karena mudah-mudahan Pitung itu cuma dinobatkan, ya, cuma dinobatkan, bukan diberi penghargaan sebagai Pitung Kota Layak Anak. Sehingga tadi Ibu Cici katakan bagi saya kurang serap, ya Ibu, minta maaf kalau kurang serap harus saya sampaikan. Ibu Cici membicarakan garis-garis besar terkait penindakan masalah trafficking. Tapi hari ini yang Tora bicarakan, Bu, terkait anak di bawah umur yang sudah dilakukan penjualan ke luar-luar daerah. Ini yang harus Tora bicarakan. Kalau Tora berbicara anak di bawah umur, saya pikir dalam penindakan, Bu, tidak perlu ada unsur kekerasan. Yang penting sudah terbukti bahwa anak di bawah umur ini akan dikirim, dijual ke tempat lain. Ini sudah jelas penindakannya, Bu. Tidak tunggu ada kekerasan atau bagaimana atau Pak pakar hukum. Karena ini menyangkut anak di bawah umur. Sehingga diundanglah Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Ini yang perlu harus orang sikapi. Jadi saya tidak berbicara masalah garis besar terkait trafficking, Bu, ya. Karena memang beberapa bulan yang lalu Ibu Neva, setiap rapat kerja saya ketemu Ibu Neva, saya sering berbicara masalah persoalan dinas ini. Begitu juga dengan pembahasan laporan pertanggungjawab wali kota, saya juga berbicara terkait persoalan dinas ini. Karena memang saya sudah mengikuti sampai hari Sabtu malam Minggu, saya juga mengikuti penangkapan daripada tersangka terpilih. Betul kan Ibu Cici? Hari Sabtu ada penangkapan, ada beberapa yang ditangkap. Saya juga ada di tempat situ. Nah, saya berpikir apa mungkin karena saudara Lidin sudah mau berdialog tentang persoalan trafficking sehingga terjadi penindakan. Ini yang saya berpikir. Jadi kalau kita akan mencari siapa salah, terlalu banyak yang harus saya sampaikan. Bahwa saya itu punya data, bukan berarti karena UPT itu ada Ibu Ellen Kama yang memberikan data ke saya, bukan. Tapi fungsi saya sebagai DPR salah satu adalah pengawasan. Karena setiap langkah, setiap pekerjaan dari dinas ini memakai anggaran negara, sehingga fungsi kami DPR melakukan pengawasan. Sama juga dengan Ibu Cici. Sehingga kalau penyampaian dari Ibu Cici tadi, saya tidak seret, jujur, karena unsur-unsur tidak bisa ditahan, karena harus ada kekerasan, pemaksaan. Bagi saya bukan itu yang kita berbicara. Yang kita berbicarakan bahwa bagaimana penindakan terkait trafficking anak-anak yang di bawah umur. Ini yang harus kita jaga. Ya, jadi kalau di atas umur itu bukan trafficking namanya, kan cuma dua, bersedia dijual atau mau jual diri, cuma itu aja. Kalau dia bersedia dijual, apalagi dia di atas umur, ya terserah dia lah. Atau dia bersedia jual diri sendiri, ya terserah.
Tapi ini yang menjadi persoalan adalah anak-anak di bawah umur. Sehingga kalau kita minta data dan kita undang Pak Eka, Ibu Cici dan Ibu Neva, orang akan turun lapangan. Ya, berapa banyak di bawah umur saat ini? Di mana tersangkanya? Kalau cuma unsur karena harus ditunggu, meskipun dia di bawah umur tapi harus punya unsur kekerasan, saya rasa tidak dalam aturan. Tidak seperti itu kira-kira kan Pak Eka. Kalau namanya di bawah umur itu Bu, sudah jelas aturannya, pasalnya juga sudah jelas, sudah harus ada penindakan. Sehingga kami berharap, sangat berharap, jangan cuma sampai di pencegahan. Yang kami tuntut hari ini adalah penindakan yang tegas terkait ini. Kalau sampai di pencegahan tidak ada penindakan, tidak akan selesai di persoalan trafficking terkait anak-anak di bawah umur. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Pak Superman Gumolo. Kami langsung ke Ibu Kani dulu. Mungkin ada yang mau ditanggapi terkait tadi dari Pak Michael. Jelas bahwa penegakan hukum dari Polres Bitung bukan nanti sekarang, sudah dari lalu. Bahkan saya dari 2003. Bapak-bapak ada kemana? Ya. Dan umur 18 tahun itu yang Bapak bilang kata kultur suka berjual diri kuat, mencari gampang Pak, dan diketahui umum begitu. Bahkan DP mama datang, papa datang, oh makan sih sayang, so bawakan Hermes, so bawakan emas, dalam tanda kutip, yang sekarang dipersilakan penegakan hukum atau masyarakatnya gitu. Yang kedua, yang Bapak katakan tadi, Bapak pengacara tadi mengatakan bahwa karena rentan atau kekerasan, minta maaf Bapak ya, untuk anak di bawah umur tanpa kekerasan memang harus ditindak begitu. Bahkan bukan nanti sekarang, dari lalu-lalu saya katakan kami menjemput tersangka itu dari Ternate, dan di saat ini boleh bapak-bapak coba cek di pengadilan itu putus dan inkrah. Dan sekarang Polres Bitung sedang menahan tersangka, bahkan korbannya di bawah umur. Bahkan bukan orang Kota Bitung, kami peduli untuk penanganan kasus di DPO. Itu juga tensi dari Pak Jokowi, dari Pak Kapolri, seperti itu. Jadi kalau mungkin tidak menyimak tadi yang saya katakan bahwa kami telah melaksanakan penegakan hukum terhadap anak di bawah umur, telah kami laksanakan lampau-lampau yang lalu, bukan nanti sekarang ini. Sekian ya Pak ya, bahwa kami Polres Bitung tetap pada penegakan hukum seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, makasih Ibu Kani. Jadi sebenarnya itu sebenarnya di unsur ya memang tidak, tetapi sebenarnya dari aspek sosial mereka, pribadi mereka sebenarnya sangat berpengaruh sebenarnya, karena kalau mereka terlibat di dalam situ otomatis mereka akan kena penyakit, akan rugi juga mereka sendiri, minta maaf. Akhirnya almarhum seperti itu kan, almarhumah pasti kalau dia di bawah umur, dan tadi katakan kekerasan apa betul berdasarkan hukum, berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ya, itu jelas bahwa pasal 83. Nah, serius sama-sama supaya memang ada anak yang mau diperdagangkan itu bisa kita proses hukum. Kalau dia berangkat, dia kalau perlindungan anak, dia pasti dikatakan bisa P21 atau lengkap, memenuhi unsur seperti itu. Tapi dia kalau dewasa 18 tahun ke atas itu yang tadi, kalau berdasarkan kemauannya dia itu otomatis tidak bisa. Kalau 18 tahun ya, dan kalau dia alat bukti cukup, kita rasa proses hukum tetap berjalan. Untuk masalah visum, Bapak nggak usah tanya ke orang visum Pak. Orang ini sudah praktek dari 2003, saya penyidik umum, saya dulu penyidik provos, jadi biasa periksa polisi, seperti itu. Jadi jangan Bapak tanya, siapa membayar? Bapak, saya sempurna inkrah perkara saya itu korban orang minut, minta maaf. Ya nggak ada duit pirua, pulang pergi minut DP visum, minta maaf, kita yang bayar gitu. Jadi jangan pertanyakan orang sebagai penegak hukum dan pelindung anak-anak ini tidak peduli dengan itu. Kami peduli Pak. Jadi
selama orang tua itu masih mampu dan mereka tidak keberatan, mereka sendiri akan bayar. Tapi bagi orang-orang yang doi ojek dari tim dulu sasarannya tidak ada, datang ke Polres itu lebih ojek orang yang bayar demi untuk penegakan hukum. Karena kalau mereka tidak datang, tersangkanya sudah ada petunjuk dasar untuk melengkapi, beribet lagi, gitu yang saya katakan. Jadi bahkan mungkin Bapak berpikir kalau orang tua kandung ya Bapak tidak, Pak Tom sudah beberapa kali itu Bapak kandung, bahkan 2003 ini ada Bapak kandung, otomatis orang mana anaknya Bapak. Ketua Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung, dan Wakil Ketua adalah Direktur Yayasan Kasih yang Utama. Di dalamnya ada unsur kepolisian, unsur kejaksaan, dan semua unsur lainnya yang memberi pelayanan penegakan, tetapi juga pelayanan pada perempuan dan anak Kota Bitung. Dan saya mau menyampaikan berbagi pengalaman terkait dengan pencegahan yang dilakukan oleh tim atau gugus tugas yang sewaktu saya dan keluarga berangkat ke Batam dengan maksud mau ke Singapura di bulan Januari. Bulan Januari lalu saya dan keluarga berangkat dari pelabuhan Bitung. Dan saya tidak pernah menyangka kalau seketat itu ternyata gugus tugas yang melaksanakan fungsi pencegahan. Saya karena sudah dikenal, oh mari ibu kepala dinas, dan saya mendapat banyak kemudahan sehingga saya lupa bahwa saya bersama anak-anak. So di atas kapal kita tunggu mana tapi anak kapan dia belum sampai. Kita pe keluarga yang lain so dulu tapi anak belum ada. Kita cek pulang ke bawah, tapi anak mana? Kepo tapi anaknya tidak ada dan ini tiket sebenarnya ada yang tapi anak. Mar tapi anak belum ada. Ternyata memang diperiksa oleh Yayasan Kasih yang Utama. Itu Bapak yang siapa itu? Bapak. Iya.